Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, saya langsung aja. Saya pernah diajak ngobrol dengan senior saya, tapi bukan guru hakikat, tapi udah senior gitu. Makanya saya ingin menanyakan langsung pada guru. Kalau kita sudah kembali ke Allah, kalau sudah sampai la ilaha illa ana, itu katanya mencerminkan sinarnya pada ke atas itu sampai 7 turunan, misalnya ke bapak ibu, terus nenek kakek dan seterusnya ke atas, terus ke bawah juga 7 turunan. Nah sekarang kalau misalnya saya lagi belajar untuk kembali ke Allah, kemudian misalnya sampai nanti kembali ke la ilaha illa ana, itu ke orang tua saya, misalnya pertama itu bapak ibu saya kan sudah meninggal, belum sempat untuk belajar hakikat, tapi masih dalam syariat. Nah, apakah saya itu bisa menyelamatkan orang tua saya? Kemudian caranya bagaimana? Kalau ke bawah kan jelas saya itu mengajak gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau untuk yang kedua itu kalau mengajak keluarga, alhamdulillah saya dalam satu keluarga kakak adik itu tinggal Mbak Yu saya 2 yang masih belum menerima, kemudian adik saya yang 5 itu yang 1 udah meninggal, yang 1 yang belum menerima. Nah kemudian saya kepingin mengajak supaya bisa menerima, karena kayaknya itu sulit itulah, supaya bisa menerima bagaimana caranya supaya bisa tertarik gitu. Kiranya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya masih gelap buta terhadap Allah, terus meninggal, maka di alam barzah atau di alam akhirat pun buta terhadap Allah alias gelap. Wa adallu, dan lebih sesat apane sabilan jalannya. Memang orang yang buta secara fisik misalkan, itu yang ada adalah gelap. Walaupun siang hari disuruh ke jalan tetap mengatakan gelap. Akhirnya tidak tahu mana jalan dan mana yang bukan. Udah, ini sudah janji Allah yang sudah di cover di nas di dalam Al-Quran mengenai orang tua kita yang pada saat dulu belum sampai ke situ misalkan, terus jenengan ini ada satu kesadaran tentang pengikutan ajaran Rasul, akhirnya sampai mengikuti, sampailah Anda di maqam musyahadah atau di tauhid la ilaha illa ana. Apakah bisa menolong dan menyelamatkan orang tua? Lah gitu toh. Jawabannya gini, tidak ada sesuatu yang tidak ada itu bisa menolong terhadap yang ada, apalagi yang tidak ada. Bahasanya, orang dikatakan makrifat, orangnya sudah tidak ada. Terus apakah bisa diselamatkan orang tua itu? Bisa kalau yang menyelamatkan Allah. Dengan cara bagaimana? Anda harus sampai ke makrifat,
terus sampean iki membawa persoalan atau soal ud'uni astajib lakum, kalimat iki untuk jenengan hidangkan pada Allah yang isinya orang tua saya diampuni dosanya. Bukan berarti jenengan iki yang bisa menolong, walaupun hadisnya Rasulullah sudah jelas termasuk 3 perkara ya yang akan bisa menolong manusia bila mana sudah putus dari dunia alias meninggal, termasuk awaladun solihun yada'ulah, anak solih atau solihah yang selalu mendoakan Allah. Tidak akan melihat doa yang tidak disertai makrifat pada Allah. Harus bermakrifat. Kalau bermakrifat berarti wongnya itu sudah tidak ada, berarti yang menolong adalah Allah, baru bisa. Inilah yang dimaksud sifat jaiznya Allah. Sifat jaiz itu sifat wenang. Wenang itu sudah tidak memakai hukum syariah. Hukum syariah wajib iki disiksa, lah gitu toh. Berhubung Allah itu hakim yang paling adil, kalau hakimi ngomong tak sepuro, siapa yang bisa protes? Sifat jaiz turun itu memang secara prosesnya itu ada hukum sebab akibat atau sebab musabab. Apa? Anak tadi. Tapi bukan maksudnya anak yang bisa menolong orang tua. Sama dengan syafaat Rasulullah terhadap kita. Bukan perkara Muhammad makhluk itu bisa menyelamatkan kita, tapi sebetulnya Allah. Jadi jangan minta pertolongan terhadap Muhammad, tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Itu yang benar. Rasulullah sendiri sudah mengatakan, aku sama dengan kau, sama makhluknya. Artinya aku juga bisa menolong kau. Yang bisa menolong adalah Allah. Cuman bahasa syariate, syafaate Allah itu ketepatan diizinkan dilewatkan Rasulullah secara syariat. Ning asline dari Allah langsung. Sampeyan ikuti aturan yang syariat, kaifiyahnya, caranya, khususon ila sopo ya Allah, ampunono dosane kesalahane, bukalah mata hatinya, ruhnya dari dosa-dosa itu. Al-Fatihah. Otomatis toh sampean kan nek dikatakan makrifat di situ kan bukan sampean sing nolong, Allah lah di situ baru bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya saya menyampaikan ke bawah kita, anak-anak orang dekat kita, biar itu bisa diterima? Hanya mohon maaf Pak Bu, hidayah Allah yang akan menentukan ya. Walaupun sering kaya apa kita katakan terhadap anak itu, tetapi tidak disertai hidayah Allah yang diterima, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau. Bahasa proses, wejangane guru bersamaan hidayah Allah diterima, baru di situ akan dia sadar. Secara tahapan tauhid Pak ya, untuk mudah diterima, sampaikan dasar-dasar tauhid dulu. Meliputi apa dasar tauhid? Meliputi pertama rukun Islam, rukun iman, sifat wajib mokhal jaiznya Allah dari sudut pandang hakikat, berikan terhadap beliau. Itu proses pertama. Setelah itu pengembangan, laksana kita membuat rumah, tidak mungkin toh genteng langsung kita pasang, harus pondasi terlebih dahulu. Makanya kemarin di Jember saya katakan ada pondasi tauhid bagi pemula yang harus diketahui
di dalam channel YouTube kami Ponpes Jaya Baru, tak kelompokkan jadi satu. Sampean WA aku tak wene linge 1 sampai 10, sebab sampean kalau mencari di channel saya kangelan karena banyak judul-judul di situ ora urut ngoten, kayak ngeten iki bahasane ya wis melalui pondasi dan lain sebagainya. Tinggal sampean WA saya di nomor saya itu di YouTube itu ya, baru tak kasih linknya 1 sampai 10, sampean kari nutul 1 2 3 4 sampai 10, mari wis gak kadik ngetik wis ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi tetap sampean harus berkomitmen dengan apa yang telah dikatakan Allah, jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan, jangan berputus asa. Nanti kalau sudah dia menerima hidayah dari Allah bersamaan itu, aku yakin dia akan menerima. Begitu. Nggih, ada lagi?